Ya, bersama kembali di Dialog Berita Satu View. Masih kemudian sedikit membahas mengenai apa yang terjadi. PLT dari masing-masing pihak sudah bertemu. Namun kemudian Budi Waseso menyatakan bahwa penyidikan dan penyelidikan Ketua KPK nonaktif akan terus berlanjut. Ini adalah bentuk independensi dari penyidik Polri sendiri. Anda melihat ini seperti apa dan mungkin ingin mendapatkan masalah kriminalisasi tadi, Mas Usman, seperti apa? Iya, saya kira memang seharusnya seperti itu, begitu ya. Jadi kalau kemudian Presiden menyatakan untuk biarlah nanti Polri yang akan memberikan SP3, ya, tidak karena imbauan Presiden. Kalau memang buktinya tadi tidak cukup, kalau ternyata masuk pengadilan, biarlah nanti pengadilan yang akan membuktikan. Nanti negara ini makin kacau kalau misalnya di intervensi-intervensi seperti itu, begitu kan lebih terhormat juga nanti kalau memang Pak BW dan Pak AS itu dikriminalisasi kan akan terbukti di pengadilan. Lebih terhormat nanti ketika dia bisa membuktikannya di pengadilan. Kan begitu. Saya kira itu saja, ya silakan saja Polri menyidik dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sebab kalau tidak makin kacau, presidennya sudah melanggar hukum, undang-undang, nanti polisinya juga melanggar hukum, akhirnya semua negara ini melanggar hukum. Negara, bayangkan presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan karena perbedaan pendapat. Jadi negara ini diputuskan karena perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat, maka mestinya Jokowi tidak menjadi presiden, kan? Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat antara rakyat kita, antara yang memilih Prabowo dengan memilih Jokowi, begitu loh. Baik, Mas Budi, terkait dengan hal ini dan juga mungkin investigasi dari Tempo sendiri seperti apa terkait kriminalisasi ini? Oke lah, kalau memang harus BW dan juga Pak Samad harus diajukan ke pengadilan karena memang dia secara status hukum sudah menjadi tersangka. Tetapi untuk kasus-kasus yang lain, misalnya 21 penyidik disasar karena kasus senjata api. Bukan kasus menurut saya, karena ini kan satu senjata yang dibeli oleh KPK, kemudian izinnya memang ngelalai mengurus ini, dan ini kan lembaga institusi. Tapi dipersalahkan 21 orang itu. Lalu ada juga kasus-kasus yang lain tadi seperti yang saya sudah bilang, apa yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang karena dia mengusut BG sebelum pra-peradilan memutuskan kasus tersangkanya itu tidak sah gitu ya. Nah, ini kan satu proses yang menurut saya tidak meredam situasi tapi justru meningkatkan eskalasi karena ini kasus-kasus yang dicari-cari. Kita ini belum masuk substansi kayak Pak Abraham Samad ya. Misalnya ini kalau ini bisa dianggap sebagai kasus, ini persoalan yang lama. Dokumen yang berkaitan dengan kartu keluarga yang kalau diterapkan secara umum tidak ada standar ganda, maka ada pejabat kepolisian juga yang dikenai dengan kasus yang sama. Seorang pejabat kepolisian membuka rekening bank dengan KTP 2. Itu kan KTP 1-nya pasti palsu gitu. Jadi ini kalau standar gandanya... Apakah BG juga melakukan hal tersebut? Ya, saya tidak mengerti seperti itu, tapi kurang lebih kalau diterapkan secara universal, maka banyak semua akan kena. Nah, ini kan satu kasus yang dicari-cari karena dia sebagai ketua KPK. Ini kasusnya tidak imbang dengan kasus korupsi yang diusut oleh Mas KPK. Usman, seperti apa? Kasusnya tidak imbang katanya. Ya, kalau imbang atau tidak imbang kan saya kira boleh saja kita anggap seperti itu, begitu kan. Kan masing-masing punya standar, punya prosedur, begitu kan. Ya biar nantilah dibuktikan di pengadilan. Kalau 21 penyidik, saya rasa kemarin Pak Ruki sudah menyatakan ini kan soal administratif, maka tidak jadi dilanjutkan. Tetapi kasus itu pernyataan Pak Ruki. Iya, tidak dilanjutkan. Bukan pernyataan Kabarreskrim. Iya, itu kan ada kesepakatan di dalam sebelumnya kan ada pertemuan, ya kan, ada pertemuan. Kemudian setelah diusut-usut kasusnya ini apa? Ternyata soal administrasi saja, perpanjangan, tapi ada penyidik KPK katanya yang memiliki senjata di luar yang dari Polri. Nah, ini yang mungkin bisa diusut, gitu. Dari mana? Dan itu menjadi masalah pribadi gitu ya, bukan menjadi betul gitu. Nah, jadi KPK. sudah disepakati itu, disepakati karena itu soal administrasi itu senjata juga dari polisi, begitu kan? Yang dilanjutkan memang soal novel Baswedan itu dilanjutkan, begitu. Jadi saya kira kita kan berharap kita berharap bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Presiden ini kemudian tidak memunculkan kegaduhan baru. Pasti tidak puas, dua belah pihak tidak puas. Tapi yang puas kalau kita mengataskan nama rakyat yang puas begini loh.
Saya lihat status seorang rakyat biasa dia cuma bilang begini, hore kita punya presiden lagi, katanya begitu kan, ketika memutuskan. Dia tidak peduli. Pokoknya selesai kasus ini, gitu kan, mau kriminalisasi. Artinya ada satu peran dari presiden yang akhirnya dilakukan. Iya, gitu dilakukan dan itu rakyat senang, gitu, karena kita tidak tersita lagi waktunya untuk ngurus-ngurus seperti ini, berantem di media sosial. Nah, akhirnya kenapa? Nah, karena itu mari kita serahkan secara proporsional saja, begitu kan, yang diproses, yang kemudian selesai di pra-peradilan mau dilanjutkan ke MA yang monggo, begitu kan, itu saja saya kira, gitu. Mas Budi. Ada ingin tambahkan terkait dengan pernyataan dari Mas Usman? Ya, menurut saya sih bahwa puas atau tidak kan ini memang persepsi orang kan. Tapi kan kita pengen satu hal itu berjalan dengan perspektif yang benar, sistem yang benar gitu. Jadi semua dilakukan dengan prudent dan segala macam, tidak ada saling sandra dan segala macam. Karena yang penting bagi saya adalah bagaimana semua lembaga ini memerangi bersama-sama kasus korupsi. Bukan satu lembaga menangani kasus korupsi, tapi dia dihambat dengan satu perbuatan-perbuatan yang justru tidak menguntungkan. Ini menguntungkan koruptor loh, bukan menguntungkan polisi, bukan menguntungkan KPK atau menguntungkan siapapun, presiden. Tapi yang kita hadapi adalah satu kekuatan koruptor yang sama sekali susah untuk dilawan, karena dia mempunyai semua sumber daya. Dana, kuasa, senjata. Gimana kita bisa melawan itu kalau semua lembaga itu tidak bekerja sama gitu? Jadi saya tidak mempersoalkan apakah ini puas atau tidak. Betul bahwa keputusan Pak Jokowi menurut saya juga perlu dihargai ketika dia mendengarkan aspirasi banyak masyarakat tentang pengangkatan Kapolri. Dan ini mungkin juga satu koreksi dari Presiden karena sebelumnya kan terburu-buru kan mencalonkan Pak Budi Gunawan itu tanpa melalui prosedur yang yang seperti biasanya, termasuk dalam prosesnya di DPR. Anda bisa membayangkan Pak Sutarman dulu membutuhkan waktu 20 hari lebih. Ini kurang dari 10 hari kalau saya kira. Ya, penunjukan Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri akankah diterima DPR? Kita akan bahas setelah jeda berikutnya. Kami akan segera kembali.